Aduh, serem juga ya dari diskusi yang tadi ya tentang media sosial pemirsa. Hati-hati pemirsa Anda menggunakan media sosial Anda ya. Informasi lainnya ini mengenai pembiayaan BPJS yang kecil. Ini masih ada hubungannya dengan berita yang tadi tentang pembiayaan BPJS yang kecil dituding sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dilema etik tenaga kesehatan. Ini dihadirkan dalam cuplikan dialog Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) Slamet Budiarto bersama rekan kami David Silahoy. Adalah mutunya mengikuti biaya, harusnya kan nggak boleh biaya mengikuti mutu. Nah, ini tugas pemerintah untuk menyuntik pembiayaan BPJS gitu loh, agar sesuai harga mutu, harga keekonomian. Kami nilai tarif BPJS ini sekarang kan sekitar 30-50% dari tarif sebenarnya kan gitu kan. Nah, harusnya pemerintah mensubsidi agar mutu kualitas masyarakat, pelayanan masyarakat itu baik. Ada diskriminasi, itu fakta. Kalau saya ngomong tidak ada diskriminasi, tapi masnya kan sudah tahu jawaban sendiri kan. Ada diskriminasi di rumah sakit, kan begitu. Nah, ini kasihan masyarakat. Iya, nah itu dia. Jadi kalau misalnya dihitung dengan biaya ya tentu kan orang selalu kalau dalam bisnis bilang ya ada harga, ada barang begitu ya, ada kualitas. Tidak, seperti kalau itu. di dunia medis. Nah di dunia medis kan beda nih Pak, karena ada sumpah dokter juga gitu kan. Tetapi rumah sakit it's a bisnis begitu. Nah sekarang begini, ya kan? Anda seorang dokter. Dalam melakukan pelayanan medis kan membutuhkan obat, alat kesehatan dan lain-lain, ya kan? Setelah dihitung-hitung pembiayaannya nggak cukup. Apakah harus kita menomboki? Saya tanya kepada Mas, itu loh. Harusnya di dunia medis nggak boleh mikir uang. Uang itu harus dicukupi oleh pemerintah. Tidak boleh. Seorang dokter itu tidak boleh memikirkan uang. Tugas dia hanya berusaha menyembuhkan pasien, menyelamatkan pasien. Tapi faktanya seorang dokter sekarang kan dibayar berdasarkan per pasien. Masih jauh lebih terhormat supir Transjakarta. Mau dia penumpangnya sedikit mau banyak kan dia tetap digaji sesuai haknya. Seorang pilot mau penumpangnya dikit mau banyak kan tetap terbang. Ya dibayar kecil, pasiennya dikit dibayar kecil. Itu di dunia ini nggak ada kecuali di Indonesia. Ya, pemirsa, ribuan pencari kerja memadati job fair di kota Depok, di mana antrian pelamar bahkan mengular sejak pagi. Antrian panjang pencari kerja memadati job fair yang diselenggarakan pemerintah Kota Depok pada Selasa. Tak hanya didominasi pencari kerja berpengalaman, job fair ini juga dipadati para lulusan baru yang mencari peluang memulai karir. Job fair ini menghadirkan 25 perusahaan dari berbagai sektor dengan total lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja yang ditawarkan terbuka bagi lulusan SMA, SMK, diploma, hingga sarjana, baik bagi fresh graduate maupun pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja. Saya kan fresh graduation ya Kak, jadi lumayan 3-5 bulanan yang lalu saya sebelum lulus juga udah mulai mencari kerja. Kemudian kesulitannya pertama karena saya kurang pengalaman pekerjaan ya Kak, karena baru lulus kuliah, baru lulus sekolah juga. Rata-rata kan sekarang pekerjaan juga butuhnya yang bergelar atau yang penuh pengalaman dalam bidang pekerjaan. Tadinya istri sekalian itu sih iseng-iseng nyari juga kalau misalnya ada. Istri juga mau coba cari kerja di sini. Iya. Sudah berapa lama Pak nyari kerja setelah kontrak selesai kerja yang sebelumnya? Sekitar 7 bulan. Pemkot Depok menyatakan peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi dipengaruhi perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional. Ya, jumlah pengangguran ini masih di angka 60-70 ribu, di angka 7, sekian persen ya. Jumlah pengangguran dan 6,52%, jadi di angka 60 ribuan ya. Tingginya antusiasme menjadi gambaran akses terhadap pekerjaan masih menjadi tantangan.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. BPS, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2026 mencapai angka 5,61%. Adapun bila dibandingkan dengan triwulan 1 2026, ekonomi tumbuh sebesar 3,73%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2000 pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.552,1 triliun rupiah, atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%. Informasi tadi menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan berita internasional di sindonews.com. Yudhani pamit, terima kasih banyak. Pemirsa, bijak-bijak menggunakan media sosialnya ya. Jangan komentar yang terlalu berlebihan ya. Sehat selalu pemirsa. Sampai jumpa. Ya, betapa ya pemirsa, betapa jadi sangat jauhnya. Ini kebayangkan posisinya kita lagi main HP nih, terus lihat medsos, kesel dikit langsung komentar, tapi ternyata efeknya luar biasa loh pemirsa. Ya, tenaga kesehatan bersumpah merawat jiwa, tapi empati justru sirna. Pasien BPJS Kesehatan mengembuskan nafas terakhirnya setelah usahanya ngantri berujung sia-sia. Segelintir dokter justru memberikan komentar dingin, melukai rasa kemanusiaan lewat huruf-huruf yang dirangkai lewat ketikan. Dan kita akan bahas dialognya bersama pengamat komunikasi Universitas Indonesia Firman Kurniawan. Sebenarnya apa yang salah terhadap etika kita dalam bersosial media ketika tenaga kesehatan menunjukkan tidak lagi memiliki empati. Mas Firman, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Firman sehat. Mas Firman sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Baik Mas, ini apa ya, bisa disimpulkan seperti apa perilaku para tenaga kesehatan yang nyinyir di medsos terhadap pasien BPJS yang akhirnya meninggal dunia? Apa yang berubah terhadap tren komunikasi masyarakat di era sekarang sebenarnya? Baik, sebelum saya menanggapi pertanyaan Mas, saya terlebih dahulu menyampaikan rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Dan tadi saya juga melihat potongan-potongan thread statement dari para tenaga kesehatan dan juga permintaan maaf mereka. Secara umum saya melihat yang berubah dari penggunaan media sosial dibandingkan komunikasi di dunia nyata. Seringkali terasa ada jarak di dalam hal merasakan tanggung jawab ketika kita berkomunikasi di dunia nyata, ketika kita berkomunikasi secara langsung bertatap muka dengan orang lain, reaksi itu langsung didapatkan. Ketika kita melakukan atau mengeluarkan statement yang tidak sesuai, itu dengan mimik muka lawan bicara kita, dengan gerakan tubuh, itu kita akan tahu bahwa ada yang salah sehingga kita cepat-cepat mengoreksi. Nah, ketika yang kita lakukan di media sosial, itu ada jarak untuk mendapatkan respon. Dan seringkali ketika kita melontarkan pernyataan yang tidak etis, kemudian juga diperkuat oleh
rekan kita, atau mungkin juga ternyata para netizen sebagian mempunyai pendapat yang sama, kita tuh merasa apa yang sudah kita lontarkan itu tidak ada yang salah, itu baik-baik saja. Nah, sehingga baru ketika beberapa saat kemudian tadi diingatkan dengan ternyata pasiennya wafat, kemudian ternyata misalnya para seniornya mengingatkan bahwa Anda sebagai tenaga kesehatan bagaimanapun lelahnya itu Anda harus berempati pada pasien. Nah, baru di situ tersadar. Berarti yang kemarin saya salah gitu ya Pak Mas Firman ya? Ada yang salah seperti itu Mas. Nah itu satu hal. Jadi ada jarak antara realitas yang di dunia nyata dengan di dunia sosial. Yang kedua, seringkali terjadi gagap bahwa apa yang kita lakukan di media sosial kita itu kita anggap adalah ruang kita sendiri. Ini adalah akun-akun saya bangun pakai email saya, sehingga apapun yang saya lontarkan terserah saya. Nah, celakanya kalau kita lihat media ini tidak seperti media konvensional yang terbagi menjadi dua, media personal dan media massa. Ini adalah yang disebut sebagai mass self communication, komunikasi yang dilakukan secara mandiri tetapi efeknya secara massal. Nah, ini sering tidak disadari, ternyata sudah komen kita mengalir sampai begitu jauh dan mendapatkan reaksi dari banyak orang. Itu yang terjadi Mas. Jadi ada kegagapan di dalam penggunaan ruang digital ini. Mas Firman, kalau komentar di media sosial ternyata komentar kita tadi yang Mas Firman sampaikan diiyakan ataupun banyak yang sepaham dengan komentar kita, lalu kita dianggap menjadi salah satu yang mewakili begitu keresahan. Ini apakah jadi adiksi Mas? Artinya jadi kecanduan sehingga ketika ada yang agak nyeleneh sedikit langsung dikomentarin supaya bisa dianggap mewakili keresahan. Apakah ini menjadi kecanduan sih? Tapi kan tidak tahu ya nih, apakah ini benar atau tidaknya begitu keresahannya ini, apakah mewakili semuanya atau tidak begitu? Betul sekali. Jadi media sosial ini justru di arsitekturnya adalah mengandalkan traffic. Traffic ini sebagai representasi atau simbol dari konfirmasi terhadap diri kita. Nah, jadi ketika kita melontarkan suatu pendapat kemudian banyak yang menyambut, terutama menyetujui, mengkonfirmasi, kita tuh menjadi senang, dan kemudian mencoba untuk mencari lagi unggahan-unggahan yang sejenis sehingga mendapatkan traffic yang banyak. Ini kalau kita telusur di teori komunikasinya ada simbolik interaksi di mana kita akan melakukan interaksi yang berulang ketika kita mendapatkan sambutan yang baik. Atau lebih filosofis lagi, bahwa ketika manusia ini mendapatkan apresiasi dari pihak lain, maka kita itu dianggap ada. Orang itu menjadi eksis. Nah, eksistensi itulah yang menyebabkan kita tadi menjadi adiksi, menjadi ingin mengulang lagi. Nah, tapi seringkali cara untuk mencapai traffic tadi supaya kita menjadi eksis, kadang-kadang tidak mempertimbangkan etika, tidak memperhatikan perasaan orang lain dan sebagainya. Nah, ini kadang sering lupa di media sosial. Ini apakah ada perubahan dampak dari media sosial, Pak? Maksudnya ini apakah ada efek baru dampak dari media sosial sehingga ini membuat hal yang bisa sejauh itu, Pak? Apakah emang dari dulu ataukah ini yang menjadi efek baru dari dampak media sosial? Sangat jeli pertanyaan Mas Yudi. Jadi kalau Mas merasakan hari ini, juga teman-teman para pengguna media sosial, semakin kita mengkonsumsi media sosial, rasa kita ini ingin marah itu semakin besar. Kemudian tetapi dengan rasa ingin marah yang ingin besar itu, kita lebih bertahan di media sosial. Nah, mengapa seperti itu? Algoritma hari ini itu mengandalkan apa yang disebut sebagai anger ekonomi, ekonomi kemarahan. Jadi riset dari platform itu menunjukkan konten-konten yang mengundang kemarahan itu lebih
menarik perhatian dan durasi perhatian para penggunanya itu lebih lama dibandingkan konten-konten yang netral, konten-konten yang damai, tentang kita berlibur, tentang kita makan makanan baru. Itu lebih kurang menarik dibanding kita melihat orang yang bertikai di jalan tol. Pada masanya tentang liburan dan makan-makan itu sempat menarik dulu begitu Pak ya? Tapi sekarang Betul. tidak lagi begitu menarik gitu ya? Ya, hari ini yang dijual adalah yang disebut sebagai anger content karena mengandung anger ekonomi kemarahan. Jadi kita menjadi mudah marah dan kita tertarik pada marah bukan karena manusianya yang berubah wataknya, tetapi media sosialnya yang mengatur algoritmanya seperti itu. Saya ini Pak ya, saya punya pengalaman Pak tentang media sosial Pak. Jadi ceritanya saya naik KRL begitu Pak ya. Nah naik KRL, karena saya adalah anak kereta ya Pak, setiap hari naik KRL. Lalu di media sosial ini ada yang curhat, seorang wanita yang terpaksa berdiri tapi karena nggak ada yang ngasih tempat duduk, dia pingsan Pak, ceritanya begitu. Nah dari video itu saya ikut berkomentar begini Pak, saya bilang, kenapa ya tidak ada yang memberikan tempat duduk kepada wanita tersebut, kan kasihan. Saya bilang seperti itu Pak. Ternyata itu banyak sekali yang saya pikir akan mungkin orang sependapat dengan saya. Ternyata tidak demikian Pak. Banyak sekali yang berkomentar, ya kenapa dia tidak ngomong, kenapa dia diam saja. Ya kita kan juga capek, kan yang capek bukan cuma wanita. Apakah, itu banyak sekali Pak. Saya jadi diserang di situ gitu Pak. Nah ini apa ya? Ya saya pribadi pun tidak meminta persetujuan benar atau tidaknya dengan komentar saya Pak ya. Karena saya bisa salah, saya juga bisa benar begitu. Tapi mengapa reaksinya sebegitunya begitu Pak ya di media sosial hari ini? Nah itu bisa jadi karena ada filter ketika reaksi pertama menunjukkan kemarahan, ketidaksetujuan pada statement Mas Yudi. Kemudian lebih disambut dibandingkan yang mengkonfirmasi Mas Yudi, sehingga terjadi penyaringan pendapat, malah pendapat yang kontra ini lebih ramai dan panjang, sehingga memancing bertahannya konten itu sampai beberapa hari. Nah ini yang tadi disebut bahwa algoritma itu tidak netral. Algoritma ini justru memberi penghargaan ketika orang-orang marah, orang-orang berkontroversi, orang-orang bersilang pendapat, itu justru diberi ruangan hari ini. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang alamiah, tetapi perlu kita pahami konten-konten yang mengandung kemarahan itu lebih laku dan lebih menguntungkan platform. Baik. Mas Firman dan juga pemirsa, kita simak dulu informasi berikut ini mengenai menanggapi meninggalnya pasien BPJS yang ramai di media sosial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak berkomentar banyak dan hanya menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus memperbaiki fasilitas layanan kesehatan agar hal serupa tidak terjadi. Ini sebenarnya topiknya di luar ya. Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Baik, jadi Mas Firman itu Menteri Kesehatan ketika diajukan pertanyaan tentang kasus ini begitu, ternyata concernnya adalah meningkatkan kualitas, ya saya bilang kualitas hidup lah ya untuk para tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan. Berarti muaranya bukan hanya sekedar asal komen, tapi muaranya adalah bagaimana keluhan, keresahan tenaga medis dan keresahan pasien ini tidak ketemu. Kan begitu ya Mas ya? Betul. Jadi kalau kita juga melihat peristiwa-peristiwa yang sejenis, mungkin bukan tenaga kesehatan atau profesi lain yang mengeluarkan statement tidak berempati dan sebagainya, kemudian berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Dan itu tidak sekali dua kali terjadi, berulang-ulang terjadi.
Ini menunjukkan tadi selain ada kegagapan yang tadi saya sebutkan, ada juga persoalan yang struktural memang di balik itu. Jadi apa yang kita lihat sebagai komen yang near empathy ini adalah puncak dari persoalan yang struktural. Ada persoalan mungkin nakesnya terlalu lelah atau tadi fasilitas untuk pelayanan kesehatan yang terbatas. Nah ini semuanya memicu ketika menumpuk memicu perasaan negatif yang kemudian ketika bertemu dengan media sosial dan ada medium pemancingnya keluar sebagai pernyataan yang near empathy. Tidak bermaksud membela para nakes, tapi kita perlu melihat ini secara lebih lengkap, lebih struktural, tidak hanya gejala per gejala, karena kalau kita melihat gejala per gejala, ya kita akan percaya. Habis ini akan ada lagi hal yang lain yang kemudian berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Kalau strukturnya belum dibereskan, tadi termasuk pemahaman kita terhadap algoritma media sosial yang memang menjual kemarahan, maka ini tidak akan pernah selesai. Pak, algoritma menjual anger atau kemarahan itu organik atau memang ada sistem dari aplikasi yang Bapak duga ini ngarahin ke sana, Pak? Ada sistem dari aplikasi. Jadi mungkin Mas pernah melihat penyelidikan tentang terjadinya pemusnahan suku Rohingya di Burma. Itu tidak secara organik terjadi karena konflik antar agama. Tetapi itu lebih dipicu oleh algoritma. Jadi algoritma ketika melihat sesuatu yang perhatian itu besar, banyak, dan lama, itu akan dipertahankan. Jadi dia tidak peduli apakah isi dari kontennya itu etis atau tidak etis, tetapi ketika itu lama dan menghasilkan iklan, itu akan dipertahankan. Nah, hari ini yang laku, yang bisa lama dan menjual iklan, itu yang tadi bernada kemarahan. Kalau waktu-waktu sebelumnya mungkin tadi pamer makanan, pamer destinasi wisata, hari ini adalah yang bertema kemarahan. Ini semoga saja ditonton pemerintah atau Komdigi ya Mas Firman, karena kalau dari diskusi kita ini, ya koreksi saya kalau salah ya, ini jangan-jangan ada resiko yang sangat berbahaya ketika setiap orang merasa dirinya punya masalah masing-masing tanpa memikirkan sisi pihak lainnya begitu ya. Akan tetapi difasilitasi dengan media sosial yang algoritmanya justru mendukung kemarahan. Berarti kan ke depan akan panjang nih, banyak sekali yang kasus-kasus serupa terjadi Pak ya? Betul sekali, betul sekali. Betul sekali, sehingga kita perlu berdialog dengan platform, menuntut keterbukaan seperti apa algoritma mereka ini disetting seperti itu. Pantes konten nyanyi-nyanyi saya nggak ada yang nonton Mas Firman. Baik, Mas Firman makasih banyak ya. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya Mas ya. Baik, sehat selalu ya Mas Firman. Selamat malam. Assalamualaikum.